Silahkan gimana ini? Saya nanggapin ini ya, tema ya. Boleh berdiskusi dengan guru kami, silakan. Oh iya. Atau mau Kira-kira bertanya? apa yang kakak mengatakan membuat tema ini bahwa Kristen merusak ajaran Yesus? Kira-kira ajaran Yesus apa yang telah kami rusak gitu ya? Mungkin bisa diberikan contoh. Silahkan. Silakan Gurunda. Iya, gimana? Itu yang dipertanyakan judulnya, kira-kira ajaran Yesus yang apa yang dirusak? Yesus mengajarkan dirinya hanya untuk kaumnya Bani Israel. Dan tidak ada Yesus membatalkan pernyataan tersebut. Kalau itu untuk Bani Israel saja. Sudah boleh menanggapi Kak Suma? Silakan. Jadi kakak kalau membaca itu kan kakak kutip itu sebelumnya dibaca dulu yang Yohanes 3. Anda jangan menuduh Allah itu pilih kasih hanya bangsa Israel. Sedangkan jelas di Yohanes 3 ayat 16 begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Makanya diberikan Yesus sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kasihnya itu, pengkabarannya itu dimulai di tengah bangsa Israel duluan karena dia bangsa pilihan dari Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Baru dinyatakan ke seluruh dunia. Gitu Kak. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini kan? Ya, barang siapa yang percaya kepada Yesus. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat untuk umatku Bani Israel. Anda percaya? Iya kan tadi sudah dikatakan Kak, Elohim itu cintanya kepada dunia. Anda percaya? Anda jangan menfitnah Tuhan, cuman pilih kasih. Kak, Anda percaya? Barang siapa yang percaya, barang siapa yang percaya. Kalau dunia percaya, Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan mengatakan barang siapa yang percaya. Anda percaya nggak kepada Yesus ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Salah Kak, nggak seperti gitu. Begitu besar. Gimana ceritanya nih? Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tuhan berkata, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya akan hidup dan tidak binasa. Sekarang Anda percaya kepada siapa? Yesus. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Yesus katakan kabarkan Injil ke segala bangsa, dimulai. Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan itu? Di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, itu beda lagi. Yesus mengatakan, dengarkan saya. Yesus mengatakan di dalam ucapan dia sendiri, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Segala firman telah aku sampaikan. Masih ada nggak firman yang belum disampaikan oleh Yesus setelah dia mengucapkan kata itu? Masih ada nggak? Kak, itu kan amanat agung Kak. Iya, saya tanya, jangan ke situ dulu. Masih ada nggak firman yang belum disampaikan Yesus setelah ucapan itu? Itu kan perintah Kak. Saya ulang lagi. Masih ada nggak perkataan Yesus, perintah Yesus? Masih ada nggak firman yang belum Yesus sampaikan? Maksudnya gimana kakak ini? Yesus mengatakan, dengar, sebelum penyaliban Yesus sudah menamatkan ajarannya. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerima segala firman tersebut. Pertanyaan saya, apakah masih ada firman yang belum disampaikan oleh Yesus? Tidak ada lagi. Sebab segala firman telah aku sampaikan. Berarti nggak ada lagi firman. Nah, kok tiba-tiba muncul ada firman baru? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ini kok ada firman baru? Akulah Alfa dan Omega. Kok ada firman baru? Kepadaku telah diberi kuasa baik di surga. Kok ada firman baru lagi? Katanya tadi sudah selesai. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Telah. Berarti tak ada lagi firman baru.
Kalaupun ada yang Anda katakan, oh ada dong, dia mengatakan, tunggu dulu, hati-hati, hati-hati. Apakah betul itu Yesus? Hati-hati. Karena si Yesus mengatakan, semua firman telah aku sampaikan. Oke, tutup buku. Ketepak. Kok tiba-tiba muncul, pergilah, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Kok masih ada tambahan? Katanya sudah semuanya udah diberikan. Kok muncul lagi? Akulah Alfa dan Omega. Loh, apa ini? Saya jawab ya. Boleh saya jawab Juma? Silakan. Ajarkanlah segala sesuatu. Oke, saya selamat pagi dulu, salam 2M. Sekarang saya jawab pertanyaan Juma ya. Saat Ya, Yesus silakan. mengatakan, segala firman yang telah kau berikan telah kusampaikan itu, tahu nggak? Sebagai manusia berpikir Juma, apa sih yang dimaksud Yesus itu? Itu kan apa yang Bapak inginkan, perintah, ajaran yang semua Bapak perintahkan kepada Yesus sudah disampaikan. Bukan berbicara hakikat Yesus sebagai firman di situ, gak ada kaitan. Makanya kayak kau belajar yang benar Juma. Kalau memahami Alkitab orang, paham ya? Jadi itu Apa maksudnya itu? apa perintah, bukan logos itu. Firman di situ bukan logos yang merujuk kepada hakikat Yesus sebagai firman. Paham ya? Kepada aku telah aku sampaikan. Pertanyaan Iya, saya, betul. apakah masih ada ucapan yang belum disampaikan Yesus? Masih Oh, ada atau enggak. belum? Masih ada atau sudah tak ada? Sudah, masalahnya. Sudah. Lalu Iya, firman masalahnya yang apa? Nggak ada masalah dong. lalu yang muncul Dalam kemudian konteks itu, berfirman, Yesus sudah menyampaikan pergilah ke semuanya, seluruh dong. dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu firman Betul. siapa? Itu firman Nah, siapa? itu firman Yesus, itu perkataan Lah katanya Yesus juga. sudah semuanya sudah disampaikan, mana yang betul? Makanya kamu tidak mengerti. Loh kok aku Kelemahan pula yang kamu tidak di mengerti? doa, Juma. Makanya Tadi ngerti. Anda sendiri tadi yang mengatakan tak ada lagi firman. Tak ada lagi katanya. Kok tiba-tiba masih ada firman? Pergilah ke seluruh dunia. Kalau firman di otakmu itu cuma kata-kata doang dari sang ilahi itu, sang sesembahan itu, berarti pikiranmu masih tumpul Juma. Itu aja Ya sih. terserah lu. Kalau Itu kami konteksnya pemahamanmu, udah itu tahu. tuduhanmu. Saya ulang lagi, Jadi saya udah ulang ya, lagi. aku Saya mau ini ulang aja lagi jawabannya ya, pertanyaannya. karena aku mau Saya ulang lagi ada pertanyaannya. Segala firman Ya, yang dalam engkau 2M aja, berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Pertanyaannya kabur. Masihkah ada firman? Masihkah ada firman yang belum disampaikan oleh Yesus? Masolang generasi. Hanya segitu. Oten, sian ya. Ayo yang congor babi di bawah naiklah. Masya Allah. Dan itu pun Gurunda, kalau mereka paksakan ya itu dari Yesus, aku udah paksakan bener. Pingin kali amanat agungnya itu dilegalkan gitu loh. Jadi situ kan tertulis, dan ajarkanlah segala sesuatu untuk membuktikan ya bahwa itu bukan Yesus, bukan Yesus asli. Salam dua Yesus. Itu bukan Yesus anak Maria ya, tapi Yesus atau Kristus palsu yang mendatangi si Paulus itu. Nah, itu ajarannya. Kalau memang Yesus asli di situ yang di amanat agung itu, pergi jadikan semua bangsa bla bla. Ajarkan segala sesuatu seperti yang kuajarkan kepadamu. Apa yang diajarkan sama sehidup Yesus? Yang sesuai dibawanya juga dong. Aduh teman-teman, Yesus tidak mengajarkan pergi bergereja. Yesus itulah ya. Jadi ajaran Yesus nggak seperti yang kalian imani teman-teman Kristen. Ayo naik. Yang banyak ini di bawah. Rebel, Kristen rebel. Islam.
Oh, oke Bang. Nah, turun dulu, turun. Oke, kasih. Ayo teman-teman Kristen. Pangeran, Pangeran Jeff, Iya, Muslim, halo. Kristen. Iya, Kristen. Kristen, dia Kristen. Kristen kok namanya Pangeran? Ada ke Pangeran Kristen? Silakan. Silakan apa nih? Tanggapi tuh Bang. Atau tadi kau nyimak kan? Boleh masuk apa ya? Menanggapi narasi Gurunda, guru kami. Sorry, aku baru masuk soalnya. Oh, kalau gitu sesuai judul aja Bang itu di atas. Silakan Pak Pangeran. Tapi di bawah Bang Suma takut. Bicara. Aduh. Berarti Ya, berat silakan dulu nih. coba. Yang namanya Oten itu pengikut Yesus. Kok jadi perusak? Kok kali agak lain kali? Emang apa yang kalian tahu tentang ajaran Yesus? Coba, Juma. Apa yang kamu tahu tentang ajaran Yesus? Yesus itu mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Contohnya. Ya, contohnya. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Terus apa? Jangan kau mengikuti ahli Taurat. Mereka berbicara Taurat tetapi mereka tidak mempraktekkan. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Menurut kamu Tuhan Yesus itu menjalankan Taurat gak? Yang Oh, kamu jelas. tahu aja. Jelas. Terus yang bertentangan apa? Yang bertentangan dengan Kristen itu adalah Kristen diajarkan untuk mengatakan bahwa tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Kan? Gak nyambung. Galatia 2 nomor 16. Kamu tahu bahwa tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nomor 21. Jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat itu menurut agamamu. Bahkan di dalam Filipi 3 nomor 8, Paulus pendiri agamamu mengatakan Taurat itu adalah tinja, sampah. Di dalam Matius 28 ayat 19, Yesus sendiri mengatakan dalam amanah agung untuk mengajarkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus, bahkan termasuk hukum Taurat. Seperti yang Yesus katakan, aku menggenapi seluruh hukum Taurat bukan untuk meniadakan. Jadi seluruh apa yang dikerjakan Yesus itu gunanya kita itu mengikuti hukum Taurat. Karena Yesus itu adalah hukum Taurat itu sendiri yang turun menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Ya, semua hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi kita sebagai pengikutnya itu hukum Taurat itu menjadi penggenapan dari Yesus itu sendiri. Apa penggenapan menghapus gitu? Menghapus apa? Nggak ada di hukum Taurat menghapus. Sekarang saya tanya samamu, babi halal haram ketika digenapi menjadi apa? Bedakan mispot Torah dengan hukum Taurat Musa. Itu kamu, itu Kristen, Ya, enggak, nenekmu Pak. kiper. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan, meskipun yang paling terkecil. Cuma congor, di dalam 10 hukum Taurat adakah dilarang makan babi? Kenapa kamu harus memilah? Cuma 10. congor, di dalam 10 hukum Taurat apakah ada dilarang memakan babi? Sekarang siapa yang memilah hukum itu sedangkan Yesus mengatakan meskipun yang paling Sekarang terkecil. jawab pertanyaan saya, Cuma Sekarang congor, jawab di dalam pertanyaan 10 saya. hukum Taurat Siapa adakah yang dilarang memakan memilah? babi? Siapa yang Cuma memilah congor, daripada? Siapa yang congor, memilah? tidak- Siapa yang memilah 10 hukum dan yang lain? Siapa yang memilah? Kamu jawab pertanyaanku. Jangan Siapa yang memilah? kepintaran. Siapa yang memilah? Siapa yang memilah? jawab pertanyaanku. Siapa yang memilah? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, meskipun yang paling terkecil.
Di dalam 10 hukum Taurat, adakah dilarang memakan babi, Juma Congor? Tuhan mengatakan kemudian jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Torah, haram halalnya babi itu hukum Torah. Barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina. Anda berbicara lain. Misfot Torah itu bukan berbicara hukum Taurat Musa. Kamu jangan macam-macam. Dalam 10 hukum Taurat, adakah dilarang memakan babi? Dalam hukum 10, di situ dikatakan jangan ada ilah lain. Kalau jangan ada ilah lain, artinya apa? Jangan kau mendengarkan perintah yang lain selain perintahku. Apa perintahku itu? Oke, kita Jangan lari ke kau topik makan lain babi. ya. Berarti Jangan ilah lain. Harus kau dengarkan ilah yang satu itu. Apa perintah ilah yang satu itu? Jangan makan babi. Aku ngerti. Pertama, tentang larang makan babi kamu sama doang nggak ada di Sekarang situ. tolong Sekarang jawab saya pertanyaan kedua. saya. Jawab pertanyaan Saya saya. jawab. Ya, Oke, jawab. Siapa yang memilah hukum Torah itu menjadi hanya 10? Siapa? apa Siapa? yang disampaikan- Siapa disampaikan- yang memilah hukum Torah itu yang berlaku hanya 10? Siapa? yang bertemu dengan Musa itu adalah Allah itu sendiri. Dia menuliskan 10, betul? Siapa yang memilah bahwa hukum Torah itu hanya 10? Memilah apa? Orang asalnya 10 kok gimana? Kau ngomongin apa sih? Juma? Yesus mengatakan meskipun yang paling terkecil tidak boleh kemudian Kau ditiadakan. ngomongin apa sih? Emang 10 kok hukum Taurat? kau Yesus ngomongin apa? mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Torah meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Sekarang saya tanya kamu, 10 hukum Taurat itu asalnya udah 10 bukan? Mulai dia kan. Saya bertanya samamu kok enggak dijawab. Adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Ya, jangan di-mute, jangan panik. Adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Justru yang dilakukan orang Kristen itu adalah 10 hukum Taurat Musa. Kita berbicara ke yang lain. Adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Ini bukan gereja. Hei, ini bukan gereja. Jawab. Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat menurut Kristen? Aku udah jawab. Hukum utama dalam 10 hukum Taurat itu 10. Gak ada. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apa sih? Menurut Kristen, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Jawab. Karena hukum Taurat itu adalah Yesus sendiri. Kenapa aku di-mute? Ini kita diskusi atau gimana sih? Ini kita diskusi atau gimana? Kenapa di-mute? Diskusi bang pakai data. Tanya cuma, kamu harus bedakan 10 hukum Taurat Musa dengan Miswot Torah. Karena para Kristen itu tidak menggunakan 316 Miswot Torah. Orang Kristen tidak mengakui 316 Miswot Torah. Cuma, nggak tahu apa-apa ya. Sekarang saya pertanyakan Kemudian, kemudian apa? yang kamu Apakah katakan di menurut dalam- Kristen ada kebenaran dalam hukum Taurat? Nggak dijawab. Kalau aku di mute, aku nggak mau jawab ya. Ini gimana? Ya silakan kamu jawab. Silakan gue jawab. Silakan. Mana jawabanmu? Mute Coba. dirinya sendiri. Ayo. Mana jawabanmu? Inilah ya, memang kalian ini sok tahu. Tadi kan aku udah bilang, 10 hukum Taurat itu justru kami lakukan. Jangan membunuh. Saya tidak Yang tanya kamu 10 lakukan. hukum Torah. Gimana? Pertanyaan saya. Gimana? Pertanyaan Gimana saya, gagalnya kami menjadi orang apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat menurut Kristen? Dengar Juma, justru kami orang Kristen yang sejatinya melaksanakan Saya 10 tidak hukum tanya Taurat. itu, Contohnya, Saya contohnya tidak jangan tanya membunuh. itu. Kami tidak membunuh. Saya tidak tanya Karena itu. Saya tidak tanya itu. Ya, Juma, kamu kalau Yang saya kalau tanya, Iya. apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat menurut kamu kalau jangan Menurut- ini diskusi gimana? menurut Kristen? Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat?
Dengar ya, kami mengimani bahwa Musa itu adalah nabi, ya. Saya ulang lagi pertanyaannya. Kami percaya apa yang Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. oleh nabi. Apakah ada kebenaran di dalam hukum Taurat menurut Kristen? Aku dari tadi udah bilang, udah itu kami melaksanakan 10 hukum Taurat. Saya tidak tanya itu. Saya tanya, apakah menurut Kristen ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada atau tidak ada? Tadi kan aku jelas dan ngomong, 10 hukum Taurat itu justru yang kami laksanakan. Saya Apa ulang yang pertanyaannya. benar? Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada atau tidak ada menurut Kristen? Dilarang membunuh, orang Kristen tidak membunuh. Saya Dilarang ulang berzina, lagi. orang Kristen tidak berzina. Ini yang kedua kali, ke-20 jutanya aku tanya. Menurut Kristen, Gua apakah yang ada nggak kebenaran nyambung dalam atau lu yang hukum Taurat? Gue yang gak nyambung atau lu yang goblok sih cuma? Pertanyaan saya, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat menurut Kristen? Kami kan udah bilang, kami melaksanakan hukum Taurat. Apakah ada kebenaran di dalam hukum Taurat menurut Kristen? Kau nanya mulu udah dijawab. Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat menurut Kristen? Gak tahu lagi aku mau jawab apa cuma. Apakah ada atau tidak ada? Ya semua itu 10 hukum Taurat itu yang kami imani. Gimana sih kau? Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Yo, berarti menurut kamu kami membunuh orang gitu, melanggar itu gitu ya. Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat menurut Kristen? Ada atau tidak? Kan simple jawabnya. Ada atau kau jawab tidak gitu. Ayo, Ada atau tidak ada? semangat. Yuk bang, Jelas-jelas kami bilang kami mengimani. Berarti Saya ada. tidak tanya kamu mengimani atau tidak mengimani. Yang saya tanya, apakah menurut Kristen ada hukum Taurat itu kebenaran atau tidak ada kebenaran? Jawab. Ya kalau dilaksanakan, diimani berarti ada. Kau tolol kali. Berarti ada kan? Nah, ini kubacakan dalilnya samamu. Kata Paulus, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saya ulang. Apakah ada kebenaran oleh hukum Taurat? Ini udah, kau diam. Ada nggak kebenaran? Inilah cuma congor, nggak tahu apa-apa. Ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat? Diam. Ada nggak kebenaran? Kalau Anda mengatakan ada, maka sia-sialah kematian Kristus. Mana yang betul? Kamu diam. Ada saya jawab. kebenaran atau sia-sia kematian Kristus? Jangan nanya mulu, diam. Saya jawab, diam. Oke? Jangan di-mute. Inilah kami cuma nggak congor, nggak tahu apa-apa. Di situ Rasul Paulus berkata tentang mitzvot Torah yang tidak diimani oleh orang Kristen. 613 mitzvot Torah itu tidak diakui oleh orang Kristen karena kami bukan orang Yahudi, tetapi kami Kristen pengikut Yesus. Ya, di situ bukan berbicara 10 hukum Taurat, melainkan 613 mitzvot Torah yang tidak dilakukan. Mulai bohong dia. Mulai bohong. Di dalam Galatia 2 itu tidak berbicara tentang 10 atau 300, tidak. Seluruhnya. Tidak ada namanya. Aku tidak menolak kasih karunia Theos, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaan saya, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Itu berbicara hukum Taurat, mitzvot Torah itu di luar kekristenan. Ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat? 10 hukum Taurat itu yang Ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat termasuk 10 hukum? Ada nggak kebenaran? Itu berbicara mitzvot Torah. Ada nggak kebenaran termasuk 10 hukum? Ada nggak kebenaran? Itu nggak bisa dia. Kenapa? Karena Paulus mengunci. Kalau orang Kristen mengaku ada kebenaran dalam hukum Taurat termasuk yang 10, maka percuma Yesus mati. Nyambung kagak. Percuma Yesus mati. Kalau kamu masih mengharap kebenaran dari hukum Taurat meskipun yang 10 hukum. Paham? 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 Paham, tapi mute. Sekarang kita uji. Sekarang kita uji bahwa orang Kristen itu tidak menganggap ada sedikit pun kebenaran dalam hukum Taurat. Hukum pertama adalah jangan ada ilah lain di hadapanku. Oke. Sekarang saya tanya samamu, apakah
Nabi Musa menyembah Yesus? Ya, kamu diam, saya mute. Jangan di mute ya. Apakah Musa menyembah Yesus? Dengar, saya jawab. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus sendiri mengatakan aku dan Bapa. Saya tidak tanya itu, hei naga. Ya, Pak, Saya saya tidak tanya jelasin. itu, ular tua. Saya tidak tanya itu. Saya tanya, apakah Musa menyembah Yesus? Ya, saya bilang iya, dengar. Mana dalilnya? Mana dalilnya Musa menyembah Yesus? Mana dalil? Mana dalilnya Musa menyembah Yesus? Mana diskusi ya? Ini diskusi atau gimana ya? Mana dalilnya? Silakan. Dia nanya mulu, tapi Mana dengan aku mau dalilnya jawab, Musa menyembah Yesus? Jangan Tunggu ada dia. ilah lain. Kalian membuat ilah dari manusia bernama Yesus. diam. Aku jawab, ya. Ah. Diam. Dalam Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad, dikatakan bahwa Tuhan itu Allah kita. Rasul Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku, dia tidak menolak. Saya ulang lagi. Mana buktinya Musa menyembah Yesus? Sebentar. Mana buktinya? Dalilnya Musa menyembah Yesus mana? Dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah Saya satu. tidak tanya itu yang saya tanya. Mana Aku dan Bapa dalilnya adalah satu. Musa menyembah Yesus? Kalau kau menyembah Yesus, berarti kamu sudah melanggar hukum pertama. Kau membuat ilah baru bernama Yesus. Sebab Aku udah jawab, ilah aku itu dan cuma Bapa adalah satu. satu. Ilah itu cuma satu, yaitu Hashem yang diperkenalkan oleh Nabi Musa kepada kaumnya. Itu. Ini gimana diskusi? Ini nggak Saya minta dalil, jangan kau anggap ini gereja. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Musa, bukan Kristen. Musa. Di dalam Yohanes 10 ayat 30. Kenapa kau bawa Yohanes tuyul? Tuyul. Yang saya tanya Musa, kenapa Yohanes? Ulangan 6 ayat 4. Saya jawab ulangan 6 ayat 4. Bahkan di dalam Yesaya 7 ayat 14. Saya 7 ayat 14 yang dibuat oleh Tuhan itu sendiri adalah Yesus itu sendiri. Nenekmu kiper. Saya tanya, di mana Musa menyembah dua Tuhan? Pertama Bapa, kedua Yesus. Mana dalilnya? Jangan Rasul ada Thomas ilah mengatakan, lain. ya Tuhanku dan Allah. Jangan ada ilah lain. Saya tidak tanya Thomas, yang saya tanya Musa. Oke, Musa ya. Ya. Kamu nanya entah apa, kamu enggak. Yang saya tanya, Musa menyembah Yesus itu di mana? Yesus itu adalah penggenapan. Itu dari Talo. Yesus adalah dewa, Yesus adalah inkarnasi dewa. EGP. Saya tanya Musa, di mana Musa menyembah Yesus? Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel Adonai. Iya, saya sudah tahu itu. Yang saya tanya, Yesusnya di mana disembah oleh Musa? Yesus nubuatan dari perjanjian lama. Nenekmu kiper. Itu menurut lo. Yang saya tanya menurut Musa, di mana Musa menyembah Yesus? Shema Israel Adonai Elohim. Iya, itu sudah betul. Makanya Ahad. Makanya jangan kau buat Yesus juga sebagai Tuhan karena cuma Ahad. Yang saya tanya, di mana Musa menyembah Yesus? Jangan ada ilah lain. Kau membuat ilah baru bernama Kristus. Kamu membuat ilah baru bernama Kristus. Yang saya tanya, di mana Musa menyembah Yesus? Bang, yang ditanya bukan Alfa, yang ditanya di mana Musa menyembah Yesus, itu pertanyaannya. Iya, betul. Udah, ini gimana ya? Ini mau gimana? Aku mau diskusi gimana sih kalian ini? Kamu tidak bisa diskusi, kamu itu hanya bisa menipu. Ini hukum pertama loh, jangan ada ilah lain. Ada nggak Yesus di situ sebagai ilah? Pada saat dia mengatakan itu. Allah itu sendiri. Nenekmu kiper, kau bawa agamamu. Yang saya tanya Nabi Musa. Nabi Musa yang kutanya. Nabinya orang Yahudi. Ada nggak nabinya Yahudi menyembah Yesus? 6 ayat 4. Hei, itu sudah saya hafal. Saya sudah hafal kalau itu. Justru itu menguatkan kalau Musa hanya mengajarkan menyembah kepada Elohim yang ahad, bukan kepada anak orang. Saya tidak tanya anak orang yang kau tuhankan itu, saya nggak tanya. Saya tanya Musa, apakah Nabi Musa menyembah anak Maria? Apakah Nabi Musa menyembah anak Maria? Ya, Lukas 2 ayat 11 katakan Yesus itu Tuhan. Oke. Nenekmu kiper.
Saya tidak tanya imanmu. Yang saya tanya imannya Nabi Musa. Apakah Nabi Musa ketika diajarkan jangan ada ilah lain, jangan ada ilah lain. Hukum 10 yang pertama, jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain. Apakah Musa mengilahkan anak Maria? Lukas 2 ayat 11 terkatakan Saya tidak tanya Lukas, tuyul. Yang saya tanya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa menerima perintah Ulangan 20 jangan ada ilah lain, apakah Musa mengilahkan anak Maria? kau jangan mute cuma congor goblok. Dengar ya. Emosi dia. Jangan emosi, Pak. Katanya kasih. Lagi marah. Kasih itu nggak bisa marah-marah, Bang. Tapi itu lagi. Itulah pembeda kita. Kalau Kristen nggak marah-marah, bukan Mana coba? Tunjukkan kepada saya Nabi Musa menyembah kepada anak Maria itu tertulis di mana? Yesus itu merupakan Yahweh. Nenekmu Aku jangan dimute ya. Peter. Saya tidak tanya imanmu yang pagan itu. Yang saya tanya pertanggungjawabanmu ketika Paulus mendirikan agama Kristen dan mengatakan jika ada kebenaran dalam hukum Taurat maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau ada kebenaran, Anda masih menjilat. Kami dong Kristen yang menjilat, yang melakukan 10 pret. Hukum pertama aja Anda sudah langgar. Hukum pertama jangan ada ilah lain. Kenapa kamu mengilahkan anak manusia, makhluk kuburan? Ada nggak Nabi Musa mengilahkan anak Maria? Diam. Kau banyak Diam. Terus kau jawab, di dalam Lukas 2 nomor 11, malaikat berkata, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, adakah Nabi Musa menyembah Yesus, anak Maria? Nah, mari, silakan. Ya, oke. Ya. Yesua itu Jangan terlalu sering mute ya. Kecuali kalau dia nggak diem panjang ceritanya baru. Jangan terlalu sering mute, moderator. Lanjut, Bang. Nah, Yesus itu atau Yesua itu berasal dari kata Yahweh Vayasa atau Yehova-Yasa. Nah, ketika Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, yaitu berbicara, akulah ambulans. Bukan itu yang saya tanya, penipu. Keturunan Dajjal. Yang saya tanya, apakah Nabi Musa menyembah kepada anak Maria? Gak ada berkualitas. Ini bukan gereja. Ini ya berunda kalian ya, congor aja. Ya kamu yang congor. Pertanyaannya saya, Anda mengatakan dan Anda membantah pengakuan Paulus. Jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, kamu mengatakan ada. Tuhan yang dimana? Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristusmu. Nah sekarang Anda mengatakan adalah kebenaran dalam hukum Taurat. Apa buktinya? Kami tidak mengilahkan ilah lain. Kau mengilahkan anak orang. Kau mengilahkan makhluk kuburan. Adakah Musa mengilahkan makhluk kuburan? Adakah Musa mengilahkan anak manusia? Adakah Musa mengilahkan anak Maria? Adakah Musa mengilahkan ponakan Zakaria? Adakah Musa mentuhankan anak tirinya Yusuf? Pret! Mau ngomong malah dimatikan. Udah, kau ke gereja aja. Kau ke gereja sana. Kau masak sayur kangkung di situ setengah masak, langsung kau pakai kuahnya cuci muka. Kau masak sayur kangkung setengah matang, ambil kuahnya pakai cuci muka, biar kau sehat. Dalil kitabnya sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalil kitabnya sendiri yang mengatakan itu. Kitabnya sendiri yang mengatakan. Jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ada kebenaran nggak? Ada. Sia-sia dong kematian Kristus. Untuk apa hukum Taurat itu? Untuk apa? Bagi Kristen itu ya, apa fungsinya hukum Taurat itu buat Kristen? Apa? Hukum Taurat itu untuk kaum Bani Israel. Dan fungsinya untuk kalian itu apa? Kalau ada kebenaran pun di dalamnya untuk apa? Untuk kalian apa hubungannya? Nggak ada. Lucu ente. Lanjut teman-teman. Jadi mereka